Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Dwi Rahmadanti dengan DIM 2310201, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan membuat video untuk menjelaskan secara singkat mengenai materi hambatan dalam manajemen kelas dalam memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Sebelum saya membahas materinya lebih lanjut, pokok pembahasan yang akan saya bahas hari ini mengenai yang pertama ada pengertian hambatan dalam manajemen kelas. Yang kedua, penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas, jenis-jenis hambatan dalam manajemen kelas, dan cara mengatasi hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Yang pertama, hambatan dalam manajemen kelas. Hambatan dalam manajemen kelas merupakan segala bentuk gangguan atau kendala yang menghambat proses pengelolaan kelas sehingga suasana belajar menjadi tidak kondusif dan tujuan pembelajaran sulit dicapai. Hambatan ini dapat berasal dari berbagai sumber. Dari sisi siswa seperti faktor internal, hambatan dapat berupa kurangnya motivasi belajar, perilaku tidak disiplin, gaya belajar yang tidak sesuai dengan metode pengajaran. Masalah emosional seperti stres atau kecemasan, serta kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sekelas. Kemudian dari sisi guru, faktor internal guru, hambatan bisa terjadi akibat kurangnya keterampilan dalam mengelola kelas, perencanaan pembelajaran yang kurang matang, ketidakmampuan dalam memotivasi siswa, serta menangani masalah disiplin, dan penggunaan gaya mengajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, terdapat pula faktor eksternal yang turut memengaruhi seperti kondisi fisik kelas yang tidak memadai, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, masalah keluarga yang dialami siswa seperti kesulitan ekonomi atau kekerasan, lingkungan sekolah yang tidak mendukung seperti adanya perundungan hingga perbedaan budaya dan bahasa yang dapat menghambat interaksi serta pemahaman materi. 2. Faktor penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas. Masalah ini umumnya muncul dari interaksi yang kurang optimal antara guru, siswa, dan lingkungan belajar. Salah satu penyebabnya adalah pengelompokan siswa berdasarkan kriteria tertentu. Meskipun dimaksudkan untuk mempermudah proses pembelajaran, pengelompokan ini seringkali menimbulkan perasaan dibeda-bedakan, iri hati dan kecemburuan antar siswa yang pada akhirnya menciptakan suasana kelas yang tidak kondusif dan menurunkan semangat belajar. Selain itu, kelompok siswa yang pandai pun bisa merasa terhambat jika harus belajar bersama teman yang lebih lambat, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam kerja kelompok. Yang karakteristik individual siswa juga sangat berpengaruh, seperti perbedaan kecerdasan yang membuat siswa dengan kemampuan rendah membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi atau bakat yang tidak dikenali dan tidak dikembangkan sehingga potensi siswa menjadi terhambat. Kondisi jasmani juga ikut berperan, di mana siswa yang sakit-sakitan atau memiliki keterbatasan fisik cenderung lebih cepat lelah dan sulit fokus. Penyesuaian sosial dan emosional seperti sifat pemalu, pemarah, atau mudah tersinggung turut memengaruhi dinamika kelas. Terakhir, latar belakang keluarga siswa juga sangat memengaruhi kebiasaan belajar mereka di rumah dan kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. 3. Jenis-jenis hambatan dalam manajemen kelas. Hambatan dalam manajemen kelas tidak semata-mata berasal dari siswa, tetapi juga dapat disebabkan oleh guru, keluarga, dan lingkungan sekolah. Dari sisi guru, hambatan dapat muncul karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan kelas, baik secara teori maupun praktik. Selain itu, minimnya penggunaan metode pengajaran yang bervariasi dan efektif juga dapat mengurangi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Sementara itu, dari peserta didik, hambatan seringkali berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan kelas, perilaku mengganggu atau usil terhadap teman, serta kurangnya disiplin dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang siswa. 4. Cara mengatasi hambatan dalam manajemen kelas. Untuk mengatasi hambatan dalam manajemen kelas, guru perlu menetapkan aturan yang jelas, memberikan penguatan positif, serta menggunakan metode pembelajaran aktif agar siswa lebih fokus dan disiplin. Guru juga perlu terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan berbagai pengalaman. Hambatan dari siswa dapat diatasi dengan pendekatan individual
dan membangun tanggung jawab mereka dalam belajar. Selain itu, kerjasama dengan orang tua penting untuk mendukung perilaku siswa di rumah dan di sekolah. Jika fasilitas terbatas, guru bisa mengatur ruang kelas secara efisien dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Dengan strategi ini, suasana belajar yang kondusif dapat tercipta. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari video ini, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.